Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film berjudul Let's Shift tahun 2025. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di sebuah rumah sakit ternama di negara Swiss, terlihat seorang perawat bernama lengkap Floria Lin yang baru saja hendak memasuki shiftnya. Lin kemudian bersiap-siap mengganti bajunya bersama rekannya yang juga merupakan seorang perawat di rumah sakit tersebut. Setelah membereskan dan mempersiapkan semuanya, Lin kemudian membantu seorang pasien di sana yang bernama Nyonya Kun yang mempunyai penyakit sembelit ekstrim. Dan di sini Lin menggantikan popok Nyonya Kun. Sie müssen keine Angst haben. Sedikit informasi akan ada banyak nama tokoh di film ini, dan tolong dicatat serta diingat baik-baik ya. Keluar dari ruangan Nyonya Kun, Lin pun bertemu dengan pasien lama di sana yang bernama Tuan Liu, yang sedang berjalan-jalan merelaksasikan pergelangan kakinya. Pada hari ini, beberapa perawat sekaligus rekan-rekannya Lin tidak masuk kerja karena kepentingan mereka masing-masing. Setelah mendengar arahan dari rekannya, Lin langsung menyiapkan beberapa cairan infus untuk diberikan kepada para pasien. Keluar dari ruangan itu, Lin segera dihampiri oleh seorang pasien bernama Osmani yang akan melakukan operasi. Osmani ditemani oleh istrinya. Bitte ziehen Sie diese schon mal an. Bitte das Telefonat beenden und dieses Hemd anziehen. Di ruangan operasi, Lin menyerahkan Osmani kepada Dr. Bear yang akan bertanggung jawab dalam operasi yang akan segera dilakukan. Di mana baru saja keluar sebentar, Lin dihampiri oleh Tuan Liu yang menanyakan bagaimana kelanjutan hasil dari pemeriksaannya. Dan karena Lin tidak tahu menau, Lin pun menyuruh Tuan Liu untuk menunggu sebab dokter penanggung jawab yang bernama Strobel sebentar lagi akan datang dan memberitahukan hasilnya kepada Tuan Liu. Kemudian, Lin pun menghampiri Tuan Nana untuk mengecek kesehatannya. Dengan alat-alat rumah sakit yang sangat canggih, Lin tahu bahwa keadaan Tuan Nana kini sudah berangsur membaik. Setelah itu, Lin langsung memeriksa keadaan Tuan Schneider yang kini sedang terbaring lemas sembari ditemani anaknya. Selama berminggu-minggu, kesehatan Tuan Schneider naik turun yang membuat sang anak begitu khawatir. Ditambah lagi, kebanyakan perawat di sana tidaklah cekatan seperti Lin. Papa? Zuerst das Schmerzmittel bringen? Bin gleich wieder da. Keluar dari sana, Lin meminta Emily mengantar Tuan Nana untuk bisa CT scan. Disinilah karena Lin berjanji tidak akan lama, Emily pun membantu Lin. Ketika Lin sedang menyiapkan obat-obatan beserta suntikan bagi pasien, Lin dihubungi oleh anak dari mantan pasien yang menyuruh Lin untuk mengecek apakah kacamata ibunya masih berada di ruangan dari tempat ibunya menjalani perawatan. Karena Lin sedang sibuk, ia pun menyuruh si penelpon untuk menghubunginya kembali pada esok hari. Setelah mengarahkan Emily untuk jangan terlalu cepat membawa Tuan Nana agar tidak muntah, Lin kemudian bergegas pergi ke ruangan Tuan Severin yang membunyikan alarm. Ternyata di situ Tuan Severin meminta obat pereda rasa sakit yang sudah habis. Atas hal itulah, Lin langsung menyiapkan pesanan untuk Tuan Severin. Belum juga Lin memberikan obat itu, dirinya dipanggil untuk ke ruangan Tuan Schneider yang penyakitnya kambuh dan kesakitan. Ich glaube, er hat sie. Setelah memberikan pertolongan pertama serta obat yang diperlukan Tuan Schneider, Lin kembali mengecek kadar gula dari Tuan Liu yang berada di samping Tuan Schneider. Ketika akan memberikan dextrosa, rupanya Emily lupa mengisi ulang dextrosa yang membuat Lin harus kembali menyiapkan semua itu. Sehr gut. Du hast vergessen, den Traubenzucker im Pflegewagen aufzufüllen.
Setelahnya, Lin kembali ke ruangan Tuan Severin untuk memberi obat penghilang rasa sakit. Di situ, Tuan Severin sedikit kecewa sebab Lin telat memberikan pesanannya. Tuan Severin tidak tahu sama sekali jika Lin sebelumnya harus mengecek kondisi dari pasien-pasien lain. Unglaublich. Baru saja keluar dari ruangan itu, Lin kembali dihampiri oleh sekelompok pemuda yang merupakan keluarga dari Nyonya Bilkin. Karena dokter tak kunjung datang dan Lin tidak tahu menahu akan hal yang terjadi, Lin pun menyuruh mereka untuk menunggu saja langkah selanjutnya atau menunggu hingga dokter bisa datang. Karena pada saat itu semua dokter sebenarnya sedang berada di ruangan operasi. Kemudian, Lin bergegas ke ruangan dari pasien lain bernama Hanger Bahler yang telah menjalani operasi hernia inguinalis. Lin memindahkan Tuan Hanger Bahler ke ruangan lain sebab kondisi dirinya sudah mulai membaik. Tak lama, Lin mendapat telepon dari anak Nyonya Kun yang ingin berbicara dengan ibunya. Dengan terpaksa meski dirinya sedang sibuk setelah memberikan catur kepada Tuan Hanger Bahler, Lin pun pergi ke ruangan Nyonya Kun untuk menyerahkan panggilan dari anaknya. Nyonya Kun yang tampak trauma malah memohon kepada anaknya kalau ia ingin pulang. Mendengar hal itu, agar semuanya membaik dan kondisi Nyonya Kun yang belum pulih tidak semakin parah, Lin pun merebut ponsel itu dan memutus langsung panggilan tersebut. Kemudian Lin pun mencoba menenangkan Nyonya Kun dengan cara mengajaknya bernyanyi bersama. Aufgegangen, klar, wir sind steigend. Keluar dari sana, Lin bertemu dengan dua orang dokter yang baru saja keluar dari ruangan Nyonya Bilgin. Lalu baru saja Lin akan masuk ke ruangan Nyonya Bilgin, Lin yang melihat lampu alarm menyala dari salah satu ruangan pasien bergegas pergi ke ruangan tersebut. Ternyata itu berasal dari ruangan Nyonya Lauber yang memang sudah waktunya untuk menjalani proses pemeriksaan. Pemeriksaan awalnya berlangsung tegang karena radang yang dialami Nyonya Lauber membuatnya merasakan rasa sakit luar biasa ketika Lin menyabut jarum infus. Namun tidak lama dari itu, situasi pun menjadi kembali membaik setelah Lin menyuntikkan kembali infus yang baru ke lengan kanan dari Nyonya Lauber. Sesaat kemudian, Lin mendapat telepon yang dimana ia kedatangan pasien baru yang mempunyai penyakit kanker paru-paru dan ketergantungan alkohol bernama Nyonya Frey. Karena sudah dikondisikan, Lin terlebih dahulu memeriksa salah satu pasiennya yang berada tepat di sebelah Nyonya Lauber. Weiter, gleich? Ja, ciao. Danke, dass ihr mich gerettet. Hier los. Di sela-sela waktu istirahat, tak lupa juga Lin menghubungi anaknya yang kini sedang bersama sang suami. Dalam panggilan itu, Lin selalu menyemangati anaknya supaya ia menjadi anak yang pintar dan juga sukses. Singkat cerita, Lin sedang berjalan di lorong dihampiri oleh Bea yang meminjam kunci lemari tempat penyimpanan obat keras. Kemudian tak berselang lama, Lin bertemu dengan Dr. Strobel yang hendak pulang. Pada kesempatan itulah, Lin memaksa Strobel untuk mengecek kondisi dari para pasien lebih dulu. Tetapi, karena Strobel sudah sangat lelah dan sangat ingin beristirahat, Strobel pun menolak keras perintah Lin serta lebih memilih untuk tetap pulang. Berlanjut kepada kegiatan Lin berikutnya yang dimana saat ini ia memindahkan pasiennya yang bernama Tuan Song yang sudah menjalani operasi usus buntu. Tuan Song dimasukkan ke dalam satu ruangan yang sama bersama Tuan Hanger Bahler yang juga sedang berada dalam masa pemulihan. Ketika Lin akan mengambil obat-obatan untuk Tuan Song, Lin baru ingat kalau kunci tempat penyimpanan obat sudahlah diserahkan kepada Bea. Mau tidak mau, Lin pun harus mencari Bea lebih dulu. Baru saja keluar, Lin dihadang oleh Tuan Liu yang meminta hasil pemeriksaan. Dan di situ juga Lin dihampiri oleh pasien sekamar Nyonya Kun yang meminta Lin untuk datang ke kamarnya. Ternyata Nyonya Kun yang pikun malah nekat memakan kue seorang diri menggunakan tangannya sendiri. Alhasil, Lin pun marah besar kepada Emily karena Emily sudah menelantarkan pasiennya. Kemudian satu persatu kamar dicek yang pada akhirnya Lin bertemu dengan Bea yang terlebih dahulu membantunya untuk mengangkat seorang pasien. Setelah itu, Bea pun memberikan kunci lemari penyimpanan yang diminta oleh Lin.
Ketika Lin baru saja akan memberikan obat, Lin yang melihat Nyonya Frey keluar dari ruangan karena hendak merokok, tentu langsung menghampiri Nyonya Frey. Lin pun memaksa Nyonya Frey untuk mematikan rokoknya serta memberikan semua rokok dan juga gasolin yang ia punya. Saat Lin sedang memberikan obat kepada Tuan Song, ia dihampiri oleh anak dari Tuan Schneider yang berkata kalau Tuan Liu telah pergi. Ketika diperiksa, benar saja Tuan Liu sudah muak karena penanganan rumah sakit yang sangat lambat dan akhirnya Tuan Liu memutuskan untuk kabur dari rumah sakit itu. Kembali ke ruangan pasien, secara mengejutkan Lin mendapati kalau Tuan Song mengalami sebuah alergi terhadap metamizol. Situasi itu mengharuskan Lin menghubungi dokter dengan segera, di mana si dokter menyuruh Lin untuk memberikan penawar. Baru saja keluar dari ruangan tersebut, Lin tak sengaja melihat salah satu lampu alarm yang menyala dan membuatnya langsung pergi ke ruangan itu. Ternyata, sudah 25 menit lebih Tuan Severin memesan teh dan tehnya tidak kunjung datang. Maka dari itu, Lin pun meminta maaf sebesar-besarnya dan meminta sedikit waktu lagi untuk membuatkan Severin teh pesanannya. Ketika sedang memasak air, Lin dihampiri oleh putra Nyonya Bilgin yang berkata bahwa ibunya tidak lagi bernafas. Ketika dicek secara tidak terduga, Nyonya Bilgin memang sudah tidak bernyawa. Setelah memberikan tanda alarm darurat, Lin langsung mencoba melakukan pertolongan pertama. Sangat disayangkan meski mereka semua sudah berusaha keras, nyawa Nyonya Bilgin tidak lagi dapat terselamatkan. Kejadian itu membuat Lin begitu terpukul sebab dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi apa daya, takdir berkata lain. Di samping dirinya yang capek, Lin harus tetap tegar dan kembali melakukan tugasnya. Lalu ketika Lin mengantarkan teh pesanan Tuan Severin yang kesal karena Lin terlalu lama dan tanpa tahu kenapa alasan Lin bisa selama itu, Tuan Severin langsung memarahi Lin saat itu juga. Lin yang tidak terima pun merebut jam tangan Tuan Severin dan melemparkannya ke jendela. Sadar kalau ia sudah bertindak salah, Lin pun pergi ke halaman rumah sakit dan tanpa memperdulikan Nyonya Frey yang sedang nyebat, Lin mencari jam tangan milik Tuan Severin yang baru saja ia lempar. Setelah sekian lama mencari dan tak kunjung menemukan jam tangan itu, Lin yang merasa bersalah memutuskan untuk menghampiri Tuan Severin serta meminta maaf. Mendengar perkataan Lin dan melihat wajahnya yang sangat memelas, akhirnya Tuan Severin mengerti dan tidak lagi mempermasalahkan jam tangannya. Tuan Severin bahkan turut meminta maaf karena telah membentak Lin dan ia juga sadar kalau umurnya tidak akan lama lagi. Singkat cerita, sebelum pergantian shift, Lin mengecek semua kamar dari pasien satu persatu. Dan sebagai ucapan maafnya karena telah memarahi Emily, Lin pun memberikan coklat kepada wanita itu. Kemudian, Lin bersama Bea langsung mendata apa saja yang sudah mereka kerjakan dan butuhkan. Setelah Bea bersama Emily pergi, Lin dihampiri oleh Nyonya Frey yang ternyata menemukan jam tangan milik Severin. Sebagai ucapan terima kasih, Lin pun akhirnya mengembalikan rokok serta korek milik Nyonya Frey. Beberapa jam kemudian dengan wajah yang penuh kelelahan, Lin pergi ke ruangan ganti untuk mengganti pakaiannya. Disinilah akhirnya kita bisa tahu bahwa apa yang terjadi pada perawat dan juga pasien di salah satu rumah sakit yang ada di negara Swiss pada zaman itu, di mana Swiss pernah kekurangan perawat bahkan menyebabkan banyak pasien yang meninggal dunia karena telat ditangani. Kejadian ini benar-benar mengingatkan gue pada pandemi yang sempat terjadi di negara ini bahkan di seluruh dunia.
Benar-benar mencekam dan mengerikan, dan di tahun 2020 itulah detik-detik channel Mager Nonton dibuat tepat sebelum terjadinya wabah tersebut. Ya, sampai sekarang masih bisa menghibur kalian dan gua sangat senang. Terima kasih guys yang selalu menonton hingga saat ini, dan mungkin segini dulu alur ceritanya. So, gua Nandi cabut dulu. Dadah.